Ustadz yang berfatwa ngomong tidak boleh bertanya kepada AI, sekali lagi Anda akan menelan ludah sendiri. Karena nanti, teman-teman sekalian, saya kan ingin tahu nih, mobil yang sudah terbang ternyata udah ada loh sekarang. Itu nanti bertanya AI. Kita juga bertanya kepada AI mobil itu. Apakah saudara bisa menganterin saya ke Jalan Matraman? Mobil jawab bisa. Dia akan bertanya lagi, mau pakai tol atau tidak? Begitu ternyata. Jadi Ustadz yang tadi ngomong nggak boleh bertanya kepada AI, naik mobil mingkem aja gini, nggak jalan-jalan. Saya ingin menyampaikan satu tema bolehkah bertanya kepada AI? Jawabannya pasti boleh. Bukan kata saya, tapi fatwa-fatwa berbagai lembaga resmi hampir di semua dunia, dan juga para ulama-ulama besar. Jadi kalau ada yang berpendapat tidak boleh bertanya kepada AI, itu saya berpendapat kurang piknik. Ini rekan sekalian, yang tidak boleh apa coba? Yang tidak boleh itu minta fatwa. Ya. Contoh, wahai Google, wahai Mbak Google, apakah sholat itu wajib atau tidak? Misalkan. Jawaban bisa salah loh. Kenapa bisa jadi dia mengambil referensi dari tulisan kelompok Islam sempalan yang tidak mewajibkan sholat karena bukan fase Mekah atau gimana, kan ada yang pendapat nanti imamnya yang menanggung sholat, makanya ada aliran Islam yang tidak sholat karena diambil sama imamnya. Kalau minta fatwa ke Mbak Google, ke AI, ya pasti kemungkinan salah. Yang benar adalah bertanya. Contoh, Mbak Google atau AI kan banyak ya, ada puluhan jenis AI dari berbagai macam dunia usaha lah, untuk negara. Bukan JTPD saja, banyak AI kan. Kalau bertanya, bukan minta fatwa, bertanya begini, wahai AI, coba saya minta fatwanya ulama Mesir dan berikan linknya. Nah itu bertanya tentang fatwa pernikahan beda agama misalnya. Itu bertanya boleh, malah bagus itu, mempercepat jawabannya. Bayangkan kalau kita nyari-nyari fatwa sendiri tanpa bantuan teknologi hari ini, maka kita sudah ketinggalan kereta. Makanya umat Islam tertinggal di semua lini karena pendapat yang kuno, pendapat yang ego dari seorang ustadz atau siapapun yang tidak mau ilmunya itu disaingi oleh para muridnya. Supaya apa? Supaya terus dapat amplop. Sebab kalau umat pinter, nanti nggak diundang ceramah lagi. Itu banyak pendapat ulama yang mengatakan itu, bukan kata saya. Yang kemarin kita share di grup Majelis Gajah. Banyak keegoan tokoh agama itu tidak ingin muridnya lebih pintar. Allah justru, saya berprasangka baik begini. Sekarang ini kan manusia semakin banyak. Kita mau belajar dari seorang tokoh idola kita lah, yang kita yakini. Kan untuk datang ke dia kan tidak mungkin. Karena kita di mana, ustadznya itu di mana. Kalau nunggu jadwal, kemudian kita menunggu jadwal ke kota kita, belum 2 tahun sekali. Maka bisa gunakan dengan AI.
carikan ceramah Ustadz Fulan yang membahas tentang nikah siri, dapat langsung dikasih linknya. Nah, itu AI bagus justru. Jadi sekali lagi Ustadz yang berpendapat itu kurang piknik, ya. Bedakan antara bertanya dengan minta fatwa. Baik, kita akan bahas ini, ya. Apa yang disebut dengan fatwa dalam Islam? Fatwa adalah penjelasan atau pendapat hukum ya, syariat Allah atas suatu masalah yang diminta atau ditunjukkan minta seseorang terhadap sebuah fatwa syariat. Alangkah bodohnya orang bertanya kepada AI. Jadi boleh nggak kita nanya syariat kepada AI? Boleh, hanya dengan batasan minta rujukannya. Tolong AI carikan fatwa tentang sholat sunnah, ya, dengan rujukan kitab-kitab para tabi'in misalkan, atau tabi'ut tabi'in yang kuat dengan dalil dan sebagainya. Bahkan ambil kutipan bahasa Arabnya, bahkan minta halamannya yang lengkap. Tuh, cepat, nggak sampai 1 menit sudah terjawab, dan ada linknya, nanti dikasih link. Itu boleh, ya. Tapi kalau kita bertanya kepada AI polos, AI boleh tidak sholat saya? Nah, kepada AI, itu salah, itu keliru. Jadi tergantung, saya sudah puluhan kali mengatakan, tergantung sikap kita, pertanyaan kita, dan cara kita menyampaikan, ya. Jadi AI itu atau Mbah Google itu hanya alat media untuk mempercepat dan menjawab lebih cepat daripada orang yang langsung manual kepada kitab. Manual kepada kitab mungkin bisa 10 menit barangkali baru terjawab. Oh, ini halaman sekian, nyari-nyari dulu halaman sekian, semakin baca dulu kalimat-kalimat yang ada hubungan dengan itu. Kalau yang cepat. Dan tidak semua umat punya kitab, dan tidak semua umat bisa bahasa kitab aslinya, ya. Maka justru AI menjadi anugerah bagi kita, bagi yang mau serius belajar. Begitu, ya. Jadi bedakan, fatwa itu adalah bertanya tentang hukum, syariat dan sebagainya, yang tentu dilandasi oleh tanggung jawab kepada Allah, ya. Kita lihat Imam Nawawi dalam salah satu kitabnya, fatwa adalah pemberitahuan atau memutuskan tentang hukum syariat. Hukum dalam bentuk, bukan dalam bentuk paksaan. Alangkah bodohnya kita minta fatwa hukum kepada mesin. Kan nggak mungkin, logika sajalah. Maka rekan sekalian, cara bertanya ke AI harus bijak. Saya ada satu kitabnya, baru kontemporer, yang ketika AI sudah mulai muncul, ada penjelasan. Memang harus bijak, ya sama penggunaan handphone pun juga harus bijak. Semua juga harus bijak. Tapi kan AI punya risiko salah. Salah juga. Begini, pertama AI itu kan ciptaan manusia. Bisa salah, bisa, iya. Tapi jangan lupa, ulama pun bisa salah. Kalau mau apple to apple, ya, membandingkan. Terbukti sampai hari ini ada ratusan aliran, bahkan ribuan aliran di seluruh dunia. Ada yang menuliskan literatur, ya, kalau tidak salah untuk tesis itu. Saya baca di PDF-nya, di seluruh dunia ternyata ada 2000 lebih aliran Islam yang beda paham satu dengan yang lain.
Jadi kalau mau lihat parah perbedaan, justru parah manual. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ada 70 golongan atau aliran atau pemikiran dalam Islam sendiri, ya. Itu mungkin aliran pemikiran golongan utama, belum cabang-cabang. Contohlah Torekoh. Ternyata saya kaget, Torekoh itu ada ratusan cabang, ada ratusan yang beda-beda satu dengan yang lain, beda sepaham, rebutan jamaah, bertengkar juga di antara mereka. Jadi betul, kalau kita apple to apple membandingkan, malah pendapat manual kita bisa berbeda. Coba saya kasih contoh, perbedaan yang mencolok loh, terkait dengan pernikahan. Contoh saja yang mudah ya, dari Imam Syafi'i dan juga fatwa yang lain. Wali orang tua yang sedarah itu bagian dari rukun nikah, harus syarat nikah sahnya. Tapi Islam di Pakistan, India, Bangladesh, bagian Asia Tengah tidak wajib, karena menggunakan siapa? Menggunakan mazhab apa? Hanafi. Tuh, ayo dong melek ustaz-ustaz yang mengatakan ya. Jadi ini aja udah kelihatan beda, ibarat bertolak belakang fatwanya, pendapat. Dan jangan lupa yang menggunakan mazhab Hanafi 30% umat Islam. Imam Syafi'i juga sekitar 35%. Kebanyakan di Asia Tenggara. Hanafi di Asia Selatan, Hambali dan sebagainya di Afrika dan Timur Tengah. Jadi kalau Anda cerdas sedikit, justru bisa jadi bahkan secara kitab ini bisa keliru, pendapatnya beda-beda kan? Maka turunlah Mubashir sebagai penterjemah. Allah memberikan informasi langsung kepada manusia, tidak melalui Nabi, melalui Mubasyirat. Jadi fungsi Mubasyirat bukanlah menyampaikan hukum baru, tapi bagian dari petunjuk untuk membimbing umat, karena umat demikian perpecahannya sangat mendalam, gelap dalam banyak syirik dan sebagainya. Maka Allah mengingatkan bagi umat di ujung akhir zaman, karena kenabian begitu sudah jauh, itu kata hadis, maka diturunkan Mubasyirat, ya. Jadi berpendapat itu harus luas sekarang pemikirannya, ya. Maka AI membantu dalam sekejap. Nih saya tanya, silakan teman-teman coba cari 10 kitab yang mengatakan minuman keras itu haram. Kasih linknya, tunjukkan halamannya, cepet 10 detik, klik bener ada. Jadi tergantung pertanyaannya, ya. Begitu. Jadi maaf, Ustadz yang berfatwa ngomong tidak boleh bertanya kepada AI, sekali lagi Anda akan menelan ludah sendiri. Karena nanti, teman-teman sekalian, saya kan ingin tahu nih, mobil yang sudah terbang ternyata udah ada loh sekarang, lagi uji coba. Itu nanti bertanya AI. Kita juga bertanya kepada AI, mobil itu, apakah saudara bisa menganterin saya ke Jalan Matraman? Mobil jawab bisa. Dia akan bertanya lagi, mau pakai tol atau tidak? Begitu ternyata. Sudah ada. Buatan Cina sama apa ya? Amerika itu. Jadi Ustadz yang tadi ngomong nggak boleh bertanya kepada AI, naik mobil mingkem aja gini. Nggak jalan-jalan. Karena dia udah berfatwa, nggak boleh bertanya ke AI. Padahal Muhammad Qasim sudah mengatakan, berarti dia tidak percaya Muhammad Qasim memang. Saya lihat orangnya memang
sesungguhnya tidak percaya karena dia tidak paham. Rekan sekalian, Al-Mahdi sudah mengatakan dan logikanya masuk. Orang sekarang sudah mulai kok, ternyata sudah mulai berhasil mobil terbang, bahkan mobil jalan sendiri, Grab, sudah tahu kan? Ada Grab jalan sendiri, AI itu. Bahkan kurir, karena SDM di berbagai negara sudah berkurang kan SDM, itu kurir pakai AI. Dan nanti ketika kita panggil jalan, nggak ada penumpang, hantu kan pengemudinya. dia bertanya loh, atau kita bertanya berapa tarif, sekian, kemudian kan tanya-tanya itu. Jadi jelas sekali ya, ayolah piknik sedikit, bedakan antara fatwa dengan bertanya, ya. Jelas, kuncinya rekan sekalian, kalau fatwa itu pemberitahuan dan memutuskan tentang hukum syariat, memutuskan. Bodoh orang yang meminta putusan dari AI, bodoh. Makanya jangan, kalau bertanya, cari referensinya, tolong tunjukkan referensinya, menurut kitab siapa dan sebagainya. Dan selalu teman-teman kalian cari linknya. Jadi kita klik, oh iya benar ini resmi dari lembaga Mesir misalnya. Nah itu ya. Jadi kuncinya adalah kaitan dengan hukum syariat, bukan opini atau tanggung jawab dan tanggung jawab berhadapan. Itulah tanggung jawab di hadapan Allah. Itulah fatwa ya. Kemudian apakah fatwa sama dengan pendapat ilmiah? Beda bro, tidak sama. Tulisan-tulisan kitab-kitab kontemporer sekarang ini itu banyak pendapat itu. Karena dia juga ngambil dari kitab-kitab yang lain pendapat, dia menyimpulkan seperti ini hukumnya. Itu pendapat ilmiah, bukan fatwa. Perbedaan sangat prinsip loh. Perhatikan ya. Aspek objeknya. Kalau fatwa itu hukum syariat, halal, haram, wajib dan sebagainya, itu hukum. Tapi kalau pendapat ilmiah, analisa, nah seperti yang saya tulis rutin, itu adalah karya ilmiah. Kenapa disebut ilmiah? Karena tidak omdo, ada referensinya, ada kitabnya, ini menurut pendapat ini. Dari hasil analisa saya, pendapat ini, saya berpendapat seperti itu. Itu pendapat namanya. Boleh semua kitab juga begitu. Dari hadis ini, saya berpendapat demikian, begitu kok. Itu boleh. Makanya beda pendapat diperbolehkan, beda pendapat. Jelas ya. Jadi sekali lagi, pikniklah ustaz-ustaz ya. Ada juga itu ustaz mantan di Gajah juga, yang sering ngisi kajian ini, sudah berfatwa. Salah itu, salah besar. Sekali lagi kurang piknik. Dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dan sebagainya. Kalau ilmiah bisa metodologi ilmiah. Ada pembukaan, ada ini, ada pendapat ini, pendapat itu, pendapat fakta dan sebagainya. Bisa macam-macam ya. Tapi kalau fatwa plong 100% Quran, plong 100% Sunnah dan Ijma dan Qiyas. Nggak boleh dengan analisa-analisa, tidak boleh ya. Itu fatwa. Makanya fatwa biasanya adalah lembaga. Kenapa lembaga? Karena banyak ulama di situ tempat, tidak sendirian. Tapi juga ada ulama yang berfatwa sendiri. Ya boleh, nggak apa-apa. Asal kita yakini bahwa ulama tersebut memang ulama yang mumpuni. Pemberi apa? Mufti atau ulama atau lembaga ya. Kalau pendapat ilmiah bisa akademisi, penulis, ustadz, kiai. Nah itu ya, harus dibedakan. Konsekuensinya nih, konsekuensinya kalau fakta, dosa kalau salah. Tapi kalau konsekuensinya bisa benar atau salah secara akademik, pendapat bisa berbeda ya. Makanya kalau tulisan sebaiknya ada wallahu a'lam bishawab. Jadi kita hanya berusaha mencari, menyampaikan, tapi Allah yang lebih memahami, mengetahui ya. Baik, saya kira
Demikian ya. Terakhir, status amanah agama, kalau fatwa, kalau karya ilmiah adalah bebas diperdebatkan ya. Ibnu Al-Qayyim ya, menyatakan bukti berbicara atas nama agama, atas nama Allah. Tapi pendapat ilmiah tidak bicara atas nama Allah, tapi atas nama pendapat dia pribadi. Berdasarkan rujukan Quran hadis, maka saya berpendapat seperti itu. Pendapat pribadi, seperti yang saya tulis di dalam grup Majelis Gajah, itu pendapat saya. Bisa salah, bisa keliru, betul. Jelas ya? Apakah fatwa sama dengan tulisan ilmiah? Jelas tidak ya. Tujuan ilmiah adalah bertujuan menjelaskan atau menganalisis, bersifat hipotesis, kritik, dan terbuka. Makanya dalam tulisan tidak boleh mengatakan tulisan saya yang paling benar, pasti benar, tidak boleh. Bahkan harus diakhiri dengan hanya Allah yang lebih mengetahui ya. Wallahu a'lam. Gitu. Fatwa bertujuan memberikan hukum, tuh, kepastian hukum, dan bersifat jawaban hukum, bukan diskusi akademik atau pendapat pribadi penulis. Makanya fatwa itu sebaiknya memang oleh negara, tetapi oleh para ulama di sebuah negara atau di berbagai belahan dunia kumpul untuk memastikan hukum sholat itu wajib atau enggak. Nah, itu berdasarkan fatwa banyak orang, jangan hanya satu orang ya. Jelas di dalam kitab yang lain sama ya, saya percepat. Fatwa, apakah fatwa sama dengan penyampaian pendapat? Sama sekali tidak lagi ya. Menyampaikan pendapat boleh dilakukan siapa saja. Tuh. Anda pun boleh. Bahkan saya sudah berapa kali meminta teman-teman untuk ayo belajar nulis, sampaikan di grup, tidak apa-apa, jangan takut salah. Tapi nanti yang mengkritisi pun jangan menghantam. Ini Mas tolong koreksi, sepertinya begini-begini ya. Dan tidak berusaha juga keliru. Namanya sedang belajar, berusaha menyampaikan pendapat ya. Kalau fatwa haram dilakukan tanpa ilmu, dosa besar jika salah. Tuh. Itu pendapat dalam kitab-kitab ya. Imam Malik berkata, aku tidak berfatwa kecuali setelah 70 ulama bersaksi bahwa aku layak. Tuh, lihat ya. Jadi berfatwa itu harus juga diyakini, direkomendasi oleh semua orang yang tingkat ulama orang ya. Di sini sepakat, misalkan Ustadz Pardi berfatwa, silahkan, semua percaya karena ilmunya mumpuni. Boleh, ini lebih dari 70, tapi ulamanya juga nggak ada. Jadi nggak bisa juga. Ini menurut Imam Malik ya. Ini menunjukkan fatwa bukan sekedar pendapat pribadi tuh, ya kan? Apakah berfatwa tentang takwil mimpi itu fatwa? Jelas ya tadi umum. Sekarang mari kita bicara tentang bertanya AI soal mimpi. Nah, ini ada orang yang berpendapat juga, mohon maaf, saya lihat hawa nafsu semua lah kebanyakan ya berpendapat itu. Tapi tidak memberi solusi. Contoh nih hawa nafsu. Tidak boleh mau nanya taksir mimpi melalui AI. Tapi dia tahu hadisnya. Dia tahu kitab-kitab ulama bahwa di ujung akhir zaman akan bermunculan mimpi-mimpi. Pertanyaannya, lalu siapa yang akan menakwilkan mimpi-mimpi yang bermunculan ini? Ada ulama ahli takwil hari ini di Indonesia? Kalaupun ada, apa mau dia menakwilkan yang setiap hari datang 10? Mari pakai akal sehat. Itu dulu ya. Jadi kalau berpendapat itu masih solusi. Jangan sampai begini. Boleh tidak saya
makan, katakanlah fatwanya daging monyet haram misalnya. Ilmu pengetahuan mengatakan obat ini hanya ada di dalam daging monyet. Pertanyaannya, boleh tidak untuk obat daging monyet? Kalau dia tidak berpikir solusi, tidak boleh. Jadi mati, ya mati aja. Masa begitu fatwa? Bukan begitu. Fatwa itu adalah, saya kalau lihat fatwa itu ya, lengkap nih, satu fatwa, saya kan baca nih. Oh ternyata, Masya Allah, fatwa itu luas sekali. Bukan sekedar A, B, C, D begitu. Fatwa itu memberikan solusinya. Seperti tadi, oke, sepakat ulama daging monyet haram. Tapi ternyata tidak sampai titik begitu. Ada komanya. Jika tidak ditemukan lagi obat untuk menyembuhkan, untuk menjadi media sembuh orang ini, maka bisa jadi halal. Begitu. Itu pertimbangannya luas ya. Ada solusi. Kecuali ada solusi lain. Daging monyet misalkan haram. Lalu ternyata ada solusi lain. Nah, itu baru. Jadi sebuah fatwa itu ketika saya pelajari, Masya Allah, mengakomodir, sangat fleksibel ya. Artinya berpikir itu luas dari semua sisi. Oke, baik rekan sekalian. Pertanyaannya berikutnya, apakah bertanya tentang takwil mimpi itu fatwa? Itu dulu. Pertanyaan ke AI ini. Takwil mimpinya, itu fatwa bukan? Tergantung, bro. Begini. Takwil mimpi itu fakta pada asalnya dari sebuah fatwa bahwa boleh menakwilkan mimpi dan sebagainya. Itu fatwa-fatwa ulama. Ibnu Sirin, takwil mimpi adalah dan dugaan ya, bukan hukum syariat. Ingat, takwil mimpi itu adalah perkiraan dan dugaan, bukan hukum syariat. Takwil mimpi bukan halal haram. Takwil mimpi bukan kewajiban dan larangan. Takwil mimpi bersifat isyarat dan kemungkinan. Sudah, teman-teman yang insya Allah di sini cerdas-cerdas, takwil mimpi itu bukan hal haram. Takwil mimpi itu bukan kewajiban dan larangan. Ya. Bahaya banget. Gara-gara mimpi, sudah nggak usah sholat, kamu sudah diterima oleh Allah di surga nanti. Kan bahaya itu. Tapi takwil mimpi itu hanya bersifat isyarat dan kemungkinan. Kabar gembira dan peringatan. Jadi bukan fatwa. Fatwa bukan ini. Bukan. Ya. Oke, balik ke hukum tadi. Para ulama mengatakan tidak apa-apa, bertanya silahkan. Yang penting tidak boleh minta fatwa. Minta fatwa. Kalau bertanya, minta fatwa yang sudah diterbitkan Indonesia, minta coba link fatwa yang diterbitkan oleh negara Arab Saudi, itu boleh. Tapi minta fatwa pribadi AI itu yang tidak boleh. Jadi jelas, takwil mimpi bukanlah fatwa. Ya, maka bertanya tentang takwil mimpi bukan bertanya fatwa. Nah ini, makanya cerdas-cerdaslah sedikit. Ya. Pikniklah lebih luas. Jangan piknik hanya di satu tempat. Ya, ada ustaz yang suka begitu. Pikniknya satu tempat aja. Jadi terasa di tempatnya paling indah. Kenapa? Karena nggak pernah lihat yang lain. Ya, begitu. Tapi bisa berubah menjadi fatwa jika, nah hati-hati. Takwil mimpi bisa jadi fatwa loh.
Jika seorang berkata, mimpi si fulan berarti kamu wajib melakukan. Tuh, hati-hati. Jadi tidak boleh mimpi itu mengatakan kamu wajib begini, ya, tanpa fakta yang terjadi. Contoh begini, kenapa kita terima apa yang disampaikan mimpi Muhammad Qasim? Karena bukan fatwa. Contoh, perbedaan pendapat tentang syirik. Kita selama ini bertengkar, berbeda pendapat. Bahkan saya pribadi pun sebelum membaca mimpi Qasim masih banyak melakukan perilaku syirik. Dulu tadi di rumah, ya, boneka-boneka, kadang-kadang di lemari saya ada patung-patung juga itu. Ada. Kenapa saya membaca kebetulan pendapat-pendapat yang ulama yang menyetujuinya, bukan haram, ya akhirnya saya salah. Dan ternyata ada berpendapat haram, nggak boleh itu syirik. Kan kita bingung, apalagi mayoritas tokoh agama di Indonesia membolehkan taruh mainan anak-anak boneka di lemari, bukan di lemari, di mana yang bisa transparan, ya. Lukisan dipajang, foto makhluk dipajang. Mayoritas kan begitu. Sampai hari ini bahkan foto presiden, wakil presiden, setiap sekolah ada, setiap lembaga ada. Karena menggunakan referensi yang keliru. Nah, ternyata Mubasyirat hadir menjelaskan yang sesungguhnya atas perbedaan pendapat. Itu bukan fatwa namanya. Itu hanya menjelaskan yang sesungguhnya benar itu yang mana. Begitu. Ya. Jelas. Karena bisa jadi sebuah fatwa yang keliru. Karena mimpi si fulan maka hukumnya adalah haram halal. Nah, itu nggak boleh. Ada mimpi ini, kemudian ditakwilkan. Nah, jadi keluarlah kalimat ini. Itu nggak boleh. Karena itu sudah merupakan fatwa. Tapi kalau takwil mimpi, itu kan kemungkinan kabar gembira dan peringatan. Hukumnya bukan matematis. Makanya jangan heran, di satu handphone dengan satu handphone kadang-kadang walaupun intinya sama, bisa beda-beda dikit. Saya perhatikan, saya kan uji coba, ada handphone 3 saya uji coba. Oh, ternyata satu handphone dengan handphone lain ini walaupun intinya sama sebetulnya, kalau kita perhatikan hampir sama. Tapi ada bunga-bunga yang berbeda-beda sedikit, ya. Dan ternyata rekan sekalian, satu handphone dengan handphone lain beda loh nuansanya. Karena ketika kita satu handphone sering bertanya mimpi, sering bertanya dalil, sering macam-macam lah, ya, itu biasanya lebih cerdas lama-lama, berkembang kecerdasan di satu handphone dengan orang yang jarang bertanya. Lebih cerdas tuh begini contohnya. Karena saya banyak bertanya, mencari kitab-kitab, mencari referensi. Ketika saya mengatakan, tolong carikan fatwa ulama Mesir tentang hukum sholat, maka dia hebat, lengkap sekali datanya. Kitabnya, terbitan berapa, di mana diterbitkannya, halaman berapa, kalimat. Itu lebih cerdas. Kenapa? Saya memang sering bertanya begitu. Otomatis dia memberikan data itu sesuai dengan keinginan saya. Jadi AI itu kadang-kadang muncul personality. Jadi dia lihat kebiasaan kita bertanya seperti apa. Dan dia akan mengikuti ritme kita. Begitu loh. Luar biasa saya lihat, ya. Jadi makanya bertanya ke AI itu harus bijaksana, harus detail. Jangan asal-asalan juga, sebab kalau asal-asalan nanti contoh sama begini. Saya pernah uji tes, apakah Habib itu keturunan Nabi? Itu beda pendapat. Handphone ini mengatakan iya keturunan Nabi, karena referensinya dari mayoritas yang ada di website atau apa yang mengatakannya. Tapi kalau kita persempit, nah
begini, jawabannya bisa beda lagi. Karena pertanyaannya AI itu sensitif disesuaikan dengan pertanyaan kita. Itu ya teman-teman sekalian. Maka dari itulah memang betul AI bisa jadi fitnah dajjal, betul. Kalau kita salah menggunakan atau tidak bijak, tapi juga bisa menjadi kuda tunggangan kita, menjadi alat untuk mempercepat pengetahuan kita. Teman sekalian, maafnya, ini satu keunggulan ya. Contoh, saya nih lagi diskusi nih. Saya berkali-kali loh mengalami ini dengan seorang media atau apa. Kang, ini saya mau bertanya nih. Atau ada sebuah perbedaan pendapat. Saya mendengar itu karena itu ilmu yang relatif saya juga agak ragu referensinya. Saya langsung tanya, dia nanya ini, coba tunjukkan kitab. Ada, saya bisa menjawab jadinya. Itu kan alat membantu. Tapi sekali lagi hati-hati ya, supaya kita yakin dengan jawaban AI, selalu minta linknya. Tadi kan pendapat ulama Arab Saudi, berikan linknya langsung. Langsung klik, bahasa Arab semua. Saya terjemahkan, iya betul fatwanya tentang itu. Jadi begitu teman sekalian, tergantung siapa yang menggunakan AI. Tapi kalau AI menggunakan untuk mesum bisa juga. Carikan link wanita panggilan, ada itu loh. Iya. Atau carikan pijat plus, ada muncul, cepat sekali. Jadi tergantung penggunaannya. Bisa jadi dajjal ya. Bisa jadi justru membantu kita. Tidak ketinggalan. Kita tidak harus bertanya. Mau bertanya ke Ustadz hari gini. Apalagi Ustadz yang kita percaya. Jawabannya juga belum tentu sebulan sekali dijawab. Karena semua sibuk. Saya punya pengalaman pribadi teman sekalian ya. Saya tuh hampir semua kenal lah. Orang yang beken-beken hampir sekali lagi tidak semua kenal. Ada handphonenya. Karena dulu saya di Arimatea kan. Arimatea itu kan diterima oleh semua pihak. Kenapa? Karena mencegah pemurtadan dan dakwah kepada non-muslim. Jadi didukung dulu. Saya didukung oleh semua pihak dulu. Pemurtadan, ya semua punya kepentingan. Tidak orang Salafi, orang Muhammadiyah, orang itu tidak peduli. Makanya saya alhamdulillah dulu pernah diundang di hampir semua ormas, di hampir semua harokah. Salafi di Bogor pun berkali-kali lembaganya saya ngundang saya. Muhammadiyah banyak saya diundang ke masjid-masjid Muhammadiyah. Ke NU, bahkan saya pernah satu peristiwa yang cukup fenomenal. Hampir seluruh ulama Madura diundang, saya bicara bayangkan. Di gedung apa? Di gedung DPR sana. Saya juga kaget, ini di gedung DPR. Ulama semua terkenal, disebutkan juga termasuk kiai terkenal semua. Padahal saya waktu itu masih usia 37-38 waktu di Arimatea. Diterima oleh semua pihak. Kenapa temanya? Mereka sekalian, maka saya memahami pandangan semua sisi ya. Oke, baik. Jika ada mimpi si fulan wajib melakukan ini dan sebagainya begini, atau referensinya menyangkut hukum hasil mimpi, maka itu adalah fatwa palsu. Karena tidak boleh takwil mimpi menghasilkan fatwa. Takwil mimpi adalah sebagai pertimbangan langkah kita, sebagai informasi. Agar apa? Agar manusia berusaha diingatkan, dijewer dikit. Diki, kamu salah kiblat, coba mikir. Nah, kira-kira gitulah. Apa ya? Kenapa ya? Iya benar, kita salah begini. Nah, Allah berharap kita berjuang, bukan disuapin terus sama Allah. Sama dengan ada wahyu, kan? Kalau disuapin ya detail kalau begitu. Quran kan tidak. Kita harus mencari tahu, menganalisa dari berbagai pernyataan ulama. Allah senang dengan usaha kita untuk mencari kebenaran ya. Imam As-Said TV ya, tidak boleh menetapkan hukum syariat dengan mimpi. Betul, saya setuju.
Masa syariat dengan mimpi? Mimpi itu adalah petunjuk yang terbatas. Petunjuk, bukan hukum. Jadi kalau ada orang mengatakan, ngapain sih kamu ini mimpi? Apa itu masa berhukum dengan mimpi? Loh, kita tidak berhukum. Oke. Kalimat kunci yang perlu diingat, setiap fatwa adalah pendapat. Tetapi tidak setiap pendapat adalah fatwa. Ya, jelas sekali. Fatwa bicara atas nama Allah, sedangkan pendapat bicara atas nama pendapat diri sendiri, walaupun itu berdasarkan rujukan kitab-kitab. Saya dengan Ustadz Abu Kasam bisa beda pendapat dalam sebuah sisi. Pandangannya beliau dari kitab-kitab ini, saya dari kitab-kitab ini, yang mungkin berbeda kitab rujukannya. Bisa beda pendapat, dan itu sah-sah saja. Ya. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan begini dengan kitab, barangkali tadi dia tidak bisa membedakan antara fatwa dan pendapat. Jadi kesimpulannya adalah boleh bertanya kepada AI berdasarkan apa? Berdasarkan fatwa-fatwa ulama dunia, berdasarkan lembaga dunia. Saya sudah mencari tahu semua itu, ternyata ada. Dan sudah saya share di grup link-linknya, ya, artinya fatwanya seperti ini, seperti ini. Demikian saya kira. Maka sekali lagi saya sarankan kepada ustadz atau siapapun sebelum bicara, pikniklah yang banyak supaya kita memiliki wawasan yang lebih baik, ya, bahwa bertanya itu boleh, bahkan itu disarankan, bahkan ada fatwa loh dari, saya lupa, jika tidak ada solusi lain maka katakanlah bertanya kepada AI, maka jadi hukum jadi wajib itu untuk mencegah sesuatu. Ya, ada itu pendapat seperti itu. Jadi kalau terpaksa, kalau memang tidak ada jalan lain kecuali bertanya kepada AI, maka menjadi harus itu bertanya, ya, untuk mencari solusi demi kebaikan umat